Komisi Pemberantasan Korupsi masih belum juga mengirim surat pemanggilan kepada putra Presiden Jokowi Kaesang Pangarep hingga Senin kemarin 2 September 2024. KPK rencananya memanggil Kaesang untuk ditanya soal dugaan gratifikasi penggunaan pesawat jet pribadi saat dia dan istrinya Erina Gudono melancong ke Amerika Serikat bulan lalu. Juru bicara KPK Tessa Mahardika belum bisa memastikan kapan surat itu akan dikirim setelah sebelumnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan kesulitan mengetahui keberadaan Kaesang. Dugaan penerimaan gratifikasi oleh Kaesang Pangarep itu mencuat pada akhir Agustus lalu. Dugaan tersebut muncul setelah Erina mengunggah video dan foto di media sosial Instagram. Unggahan itu memperlihatkan dia dan Kaesang sedang berada di dalam pesawat jet pribadi untuk berangkat ke Amerika Serikat. Belakangan diketahui jet pribadi dengan nomor ekor N588SE yang digunakan Kaesang dan Erina itu milik Sea Limited atau yang dikenal juga dengan sebutan Sea Group. Perusahaan yang bermarkas di Singapura itu memiliki sejumlah unit usaha di Indonesia seperti perusahaan pengembang game daring Garena dan perusahaan e-commerce Shopee. Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni tak mau menanggapi soal dugaan gratifikasi yang melibatkan ketua umum partainya. Dia beralasan kegiatan putra bungsu Jokowi dan istrinya itu adalah urusan personal. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono juga tak ingin menanggapi masalah ini. Dia mengalihkan pertanyaan wartawan agar dijawab oleh juru bicara Istana Negara. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainur Rohman menilai langkah KPK melakukan klarifikasi terhadap Kaesang Pangarep tidak tepat. Seharusnya menurut dia, KPK langsung menginvestigasi dugaan gratifikasi itu. Menurut Zainur, KPK bisa langsung menelusuri dugaan yang sudah merebak luas di masyarakat tersebut tanpa harus menunggu laporan. Meskipun Kaesang bukan penyelenggara negara, menurut dia KPK tetap bisa mengusutnya. Pasalnya, menurut Zainur, praktik penerimaan gratifikasi secara tidak langsung sudah banyak terjadi. Pihak penerima gratifikasi menurut dia bisa keluarga, kolega, kerabat jauh atau orang lain. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Muzakir menilai KPK memang tak akan bisa memproses Kaesang jika berpatokan pada posisinya yang bukan sebagai penyelenggara negara dan pegawai negeri. Namun menurut dia, KPK akan bisa memprosesnya jika menemukan hubungan antara pemberian gratifikasi itu dan posisi keluarganya sebagai penyelenggara negara. Menurutnya, ada dua kemungkinan dalam kasus ini. Pertama, Kaesang sebagai anak pejabat meminta gratifikasi itu karena memanfaatkan pengaruh ayahnya. Kemungkinan kedua, Kaesang menerima gratifikasi tanpa diminta, tapi patut dicurigai hal itu berhubungan dengan jabatan keluarganya. Dalam kemungkinan kedua ini, menurut dia tidak mungkin pihak yang memberi gratifikasi tidak mengetahui siapa ayah dan kakak Kaesang. Karena itu, dia menilai si pemberi semestinya tahu jika ada konflik kepentingan. Muzakir menyatakan konstruksi hukum seperti ini pernah diterapkan KPK ketika menjerat Andi Zulkarnain Anwar Malarangeng alias Col Malarangeng. Col adalah adik Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Malarangeng yang terlibat kasus korupsi pengadaan barang proyek pembangunan pusat pendidikan pelatihan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Col dituding menerima uang senilai 7 miliar rupiah dari sejumlah pihak yang terlibat dalam proyek itu. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pun memvonisnya 3,5 tahun penjara pada 6 Juli 2017. Muzakir berujar Col dianggap melakukan perdagangan pengaruh karena Andi Malarangeng dianggap membiarkan tindakan mereka dihubungkan urusan jabatan.